Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, segenap para asatidz, para hujjaj, hadirin jamaah Majlis Talim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 230 yang akan kita baca berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha, dan jikalau suami menceraikan si istri ba'dat talqataini, setelah 2 kali cerai, fala tahillu lahu, maka tidaklah halal si istri lahu untuk suami mim ba'du, setelahnya, ai mim ba'di tatliqati tsalitsati, setelah talak 3. Tidaklah halal hatta tangkiha, sehingga menikah si istri zaujan ghairahu, dengan suami yang lain. Ayil mutalliqi, maksudnya adalah ghairil mutalliq, selain yang mentalak kemarin. Madhabi, ini madhabu jumhuril mujtahidin, adalah madhab mayoritas mujtahid, mayoritas ulama mujtahid, bahwasannya annal mutallaqata bitsalatsati, sesungguhnya perempuan yang ditalak 3 kali, la tahillu, tidak halal itu perempuan lidzalika zauji, untuk suaminya, untuk suami itu, illa bi khamsi syara'ita, kecuali dengan 5 syarat. 5 syarat itu apa? Ta'taddu minhu, yang pertama dia iddah dari suami, iddah dari dzalika zauj. Wa tu'qadu litsani, yang kedua dia akad litsani, dengan suami yang kedua. Wa yata'uha, yang ketiga suami yang kedua mewatinya. Mewati itu artinya digacul, tahu digacul Pak? Maksudnya diinjak itu maksudnya diwati, itu dijima. Ini yang ketiga. Tsumma yutalliquha, kemudian yang keempat suami yang kedua menceraikannya. Tsumma ta'taddu minhu, kemudian yang kelima si istri iddah minhu dari at-tsani, dari suami yang kedua. Wa qala Sa'id bin Jubair wa Sa'id bin Al-Musayyab tahillu bi mujarradil aqdi, bisa halal istri yang ditalak 3 bi mujarradil aqli, dengan hanya sekedar akad saja. Ini ada kaul yang bukan kaul jumhur, kaul yang agak jarang, untuk istri yang ditalak 3. Istri yang sudah diceraikan 3 kali, kalau menurut jumhur mujtahidin, mayoritas ulama dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa istri yang sudah ditalak, talaknya talak 3, maka tidak halal untuk suaminya kecuali dia menikah lagi dengan suami yang lain. Jadi tidak boleh lagi kemudian rujuk dengan suami yang sudah mentalaknya 3 kali. Gak boleh, kecuali dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, istri ini sudah habis masa iddahnya dari suami yang pertama. Misalnya ada Hindun diceraikan oleh suaminya, udah cerai 3, udah talak 3. Nama suaminya Zaid. Kata Zaid, ini udah yang ketiga kali, biarin aja saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Udah jelas-jelas pakai kata cerai, saya ceraikan kamu kepada orang tuamu, saya pulangkan kamu pada orang tuamu. Udah talak 3. Syarat yang pertama, masa iddah dari talak yang 3 ini harus habis dulu. Jadi setelah habis masa iddahnya, masuk pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, harus akad atau harus nikah lagi dengan suami keduanya, suami yang lain. Syarat yang ketiga, harus diwati atau harus dijima oleh suami yang kedua. Syarat yang keempat,
suami yang kedua harus menceraikannya. Syarat yang kelima, suami iddah dari suami yang kedua ini. Udah habis masa iddah dari suami yang kedua, baru boleh suami yang dulu, yang pertama, baru boleh ngajak kawin lagi. Kawin ulang, saudara. Kawin ulang ya pakai mahar lagi. Mau sebar undangan dah. Ya biar tahu. Sebar undangan. Nah itu susahnya talak 3. Ini menurut jumhur ulama. Oleh karenanya jangan ya sembarangan talak 3 ini. Kenapa ada satu syarat yang demikian ketat tahlil, yaitu untuk bisa menghalalkan lagi istri yang lama yang sudah ditalak 3. Ini agak ketat syaratnya, ini supaya orang tercegah, dia supaya nggak gerasa gusu, gerabak gerubuk, ya dikit-dikit talak 1, besok baru 3 bulan talak lagi 2, besok 6 bulan talak lagi 3, udah talak 3. Kalau udah talak 3 udah susah udah. Kalau udah talak 3 maka harus memenuhi syarat 5 ini. Nggak bisa hanya sekedar dia kawin ulang saja, nggak bisa. Kecuali kalau masih dalam masa talak 1, talak 2 dan dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, maka dia masih boleh rujuk lagi. Tapi kalau sudah talak 3 tidak bisa. Ini syarat yang kelima ini syarat yang 5 syarat ini adalah syarat yang ketat. Ini jumhurul mujtahidin atau jumhurul ulama berpendapat bahwa istri yang telah ditalak 3 ini tidak boleh lagi dirujuk atau tidak boleh lagi dinikahi oleh suami pertama sampai dia nikah dan juga didukhul atau dijima oleh suami yang kedua. Nama suami yang kedua ini istilahnya muhallil. Muhallil ini harus ada muhallilnya, harus ada orang yang menghalalkan istri ini. Nah, muhallil ini orang yang menghalalkan ini ya harus dukhul atau harus jima. Ini jumhurul ulama, Bang Pian, tawa-tawa aja. Jadi ada yang profesinya muhalil, Bang Pian. Repotnya muhalil nggak mau nyerahin ya? Iya, repotnya muhalil yang nggak mau nyerahin. Muhalil itu orang yang bikin halal istri yang sudah ditalak 3. Kemarin sudah kita sampaikan, kemarin sudah kita bahas bahwa muhalil itu yang menghalalkan akad muhalil haram. Akad yang haram di sini maksudnya disebutkan juga kemarin di Marah Labid ini, akad muhalil ini haram. Yang dimaksud akad muhalil haram ini kalau terjadi perjanjian antara suami yang pertama dengan suami yang kedua. Lu harus kawin sama dia, nanti lu jima, tapi jangan lama-lama. Sehari 2 hari, jangan keenakan lo. Akadnya haram, tapi keharaman ini tidak menyebabkan dia tidak sah jadi muhalil, tetap sah. Artinya nanti kalau ini sudah menceraikan si istri, kemudian istri sudah iddah lagi, maka suami yang pertama ini boleh. Ini tetap sah. Cuma haram kayak kita sholat cuma pakai baju koko colongan. Kita sholat pakai baju koko boleh nyolong, sah nggak Pak? Sah, cuma haram gitu. Begitu juga akad muhalil. Akad muhalil ini haram tapi sah tetap. Menurut jumhur ulama memang harus ada muhalilnya ini. Walaupun ada pendapat yang lain di sini, pendapat dari sahabat Sa'id bin Jubair dan juga Sa'id bin Musayyab. Menurut pendapat 2 orang sahabat ini, halal seorang istri yang sudah talak 3 hanya sekedar akad saja. Jadi habis masa iddahnya dari suami yang pertama udah talak 3, kemudian nikah akad dengan suami yang kedua. Setelah akad langsung dicerain lagi. Ini menurut pendapat sahabat Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Musayyab, ini boleh hanya sekedar akad saja, nggak perlu didukhul atau dijima, maka sudah bisa. Yang penting akad, sekedar akad, setelah itu diceraikan, habis ceraikan iddah, ini diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang bukan jumhur ulama, pendapat yang sedikit ini. Nah, dalilnya kuat bahwasannya harus ada muhalil, harus memenuhi 5 syarat ini. Dalil sesuai dengan riwayat yang disebutkan di sini, ruwiya anna Tamimata binta Abdurrahmani al-Quradi, diriwayatkan bahwasannya Tamimah anak perempuan dari Abdurrahman al-Quradi, kanat tahta Rifa'ata ibni Wahbin ibni Atik al-Quradi. Dia ada dalam pengayoman, maksudnya menjadi istri dari Rifa'ah bin Wahab.
Al-Quradi. Fatallaqaha talatan, lalu Rifa'ah mentalak Tamimah 3 kali. Talak 3 maksudnya. Fatazawwajat bi Abdurrahman bin Az-Zabir Al-Quradi. Maka Tamimah kemudian menikah dengan Abdurrahman bin Zabir Al-Quradi. Bi fathil zai wa kasril ba. Fatat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tamimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, berkata Tamimah, kuntu tahta Rifa'ata, aku dulu istrinya Rifa'ah, di bawah pengayoman Rifa'ah. Fatallaqani, lalu dia menceraikanku ya Rasulullah. Fabittu tolaki, kemudian aku tinggal, aku bermalam sesuai dengan talakku, karena sudah 3 kali talak sesuai iddahku. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman, maka aku menikah setelahnya. Setelah talakku itu, talak 3, aku menikah dengan Abdurrahman bin Zabir. Tapi wa inna ma ma'ahu mithla hudbati thawbi, tetapi sesungguhnya sesuatu yang bersama Abdurrahman bin Zabir, ada Rifa'ah, ada Abdurrahman, suami kedua Abdurrahman. Sesuatu yang bersama Rifa'ah bin Zabir, mithla hudbati thawbi, itu seperti sehelai kain, seperti sepotong baju. Wa innahu arada ayyutalliqani, dan sesungguhnya Abdurrahman bin Zabir pengen mentalakku qabla ayyamasani, sebelum menyentuhku. Maksudnya belum sentuh, dia menyentuhku, dia mau mentalakku. Apa arji'u, apakah aku boleh rujuk, boleh kembali ila ibni ammi, kepada anak pamanku, maksudnya kepada Rifa'ah. Fatabassama Rasulullah, lalu Rasulullah senyum sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah, aturidina, wahai Tamimah, apakah engkau menginginkan antarji'i ila Rifa'ata, engkau kembali kepada Rifa'ah? La, tidak boleh. Hatta tadzuqi, sehingga engkau merasakan usailatahu, usailahnya Rifa'ah. Usailahnya Abdurrahman. Hatta tadzuqi, sehingga engkau merasakan usailatahu, akan lezatnya jima dengan Abdurrahman. Wa yadzuqa, dan merasakan Abdurrahman usailataki, akan enaknya jima dengan engkau. Wal usailatu majazun an qalilil jima. Usailah itu adalah sebuah kiasan dari sedikitnya jima. Idh yakfi qalilun tisharihi, ketika cukup qalilun tisharin, sedikitnya intishar. Intishar itu apa namanya intishar? Bangkit. Maksudnya bangkit itu ereksi, tahu ereksi Bang Bian? Iya, ini emang kita ada yang jorok-jorok kadang-kadang. Emang begitu. Gimana lagi? Iya, intishar. Wa fi qissati Abdurrahman ibni Zabir, dan dalam kisah Abdurrahman bin Zabir ini nazala, turunlah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca, Al-Baqarah 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang suami menceraikan istri 3 kali sudah, fala tahillu lahu, maka tidak halal si istri untuk suami itu, min ba'du, setelahnya, hatta tankiha zaujan, sehingga istri menikah dengan suami ghairahu, selainnya. Titik. Ini asbabun nuzulnya dari ayat tentang talak 3, di mana seorang istri tidak boleh lagi atau tidak halal lagi untuk suami lamanya, kecuali dengan memenuhi 5 syarat tadi. Syarat yang paling gampang, pokoknya dia harus nikah lagi dan harus dijima dengan suami yang kedua. Nah, setelah itu harus diceraikan dengan suami yang kedua. Kan repotnya kalau muhalilnya nggak mau nyerain, udah keenakan. Muhalilnya lu salah sendiri loh. Orang enak, gua nggak mau nyerain. Nah, kalau begitu ya udah, nggak memenuhi syarat, nggak bisa dia. Jadi harus diceraikan oleh muhalilnya, oleh suami kedua. Yang bikin halal ini kalau dia menceraikan, kemudian habis masa cerai dari suami kedua, baru setelah itu habis masa iddah dari suami kedua, baru setelah itu dinikahkan oleh suami yang lama. Ini asbabun nuzulnya ayat ini, ketika seorang namanya Tamimah. Tamimah ini anak dari Abdurrahman Al-Quradi, Tamimah binti Abdurrahman Al-Quradi. Dia nikah dengan Rifa'ah. Rifa'ah ini masih Al-Quradi juga, Rifa'ah bin Wahab Al-Quradi. Jadi anak pamannya. Jadi sepupuan. Sepupu itu boleh nikah, Pak. Sepupu itu bukan mahram. Artinya bukan mahram, dia adalah yang halal dinikahi. Yang haram dinikahi namanya mahram. Sepupu bukan mahram.
Jadi anak kita sama anaknya abang itu bukan mahram, wudunya batal oleh sentuhan. Dan juga bukan, artinya bukan mahram ini boleh dinikahi, karena mahram itu pengertiannya adalah orang yang haram dinikahi. Kalau bukan mahram berarti orang yang halal dinikahi. Sepupu ini halal dinikahi. Tamimah menikah dengan anak pamannya, namanya Abdurrahman Al-Qurazi. Nah, kemudian dia Abdurrahman ini mentalak. Jadi menceraikan Tamimah, cerainya udah cerai yang ketiga, udah talak 3. Nah, setelah Rifa'ah, nikah dengan Rifa'ah. Rifa'ah ini menceraikan Tamimah, kemudian cerainya sudah sampai cerai yang ketiga atau talak 3. Setelah talak 3, dia menikah dengan Abdurrahman Az-Zabir. Dan ini diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu saya memang istrinya Rifa'ah. Saya ada di bawah penguasaan Rifa'ah. Kemudian dia talak saya sampai talak 3. Ya saya ikuti sesuai dengan tata cara Islam. Saya ikuti, saya jaga iddah saya sampai habis masa iddah saya. Setelah itu saya nikah dengan suami baru, gantinya Rifa'ah, namanya Abdurrahman. Tapi ya Rasulullah, Abdurrahman barangnya kecil banget. Ini maksudnya ini Ustaz yang tadi Ustaz. Wa inna ma'ahu mithla hudbati thawbi. Barangnya segitu doang, kayak kain perca. Barangnya kayak rombe-rombe hordeng. Hudbati thawb. Hudbati thawb itu helaian kain yang sangat kecil. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya akhirnya Abdurrahman ini ya Rasulullah, Abdurrahman kayaknya dia mau mentalak aku juga, mau menceraikan aku. Jadi dia mau menceraikan aku aja setelah selesai akad, belum sempat menjimaku. Gimana ya Rasulullah, boleh nggak aku kemudian kembali lagi kepada Rifa'ah, kepada suamiku? Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Tamimah, kata Rasulullah, kamu mau kembali ke Rifa'ah lagi? Mau kembali ke suami yang lama lagi? Lah, jangan, nggak boleh. Kamu tidak boleh kembali lagi pada suami yang lama sampai Abdurrahman merasakan nikmatnya kamu dan kamu merasakan nikmatnya Abdurrahman. Usailah itu nikmatnya jima meskipun sedikit, pokoknya harus ngerasain. Itu namanya usailah. Ini dasar hadis yang dipakai oleh jumhurul mujtahidin, dasar hadis yang dipakai oleh mayoritas ulama, bahwa talak 3, setelah talak 3 istri ini harus dinikah orang lain, harus dijima, harus diceraikan oleh orang lain atau suami yang kedua ini. Habis masa iddah dari suami yang kedua baru halal untuk suami yang pertama kalau mau kembali lagi. Ini asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 230 yang tadi kita baca ini. Memang talak 3 harus hati-hati. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya di sini wal hikmatu fit tahlil ar-rid'u 'alal anil musara'ah. Adapun hikmah fit tahlili dalam bisanya dihalalkan lagi itu ar-rid'u 'anil musara'ati, mencegah dari buru-buru, ila tolaki kepada talak, wal audati ilal mutallaqati thalathan, wal audati dan kembali ilal mutallaqati kepada mutallaqati kepada perempuan yang ditalak thalathan 3 kali. Ini hikmahnya supaya enggak gerabak-gerubuk, gerasa-gerusu, lagi emosi, kemudian dikit-dikit talak, besok lagi emosi lagi, talak lagi, supaya enggak buru-buru begitu. Ini hikmah kenapa harus ada tahlil. Tahlil pakai H kecil ya Pak. Kalau pakai H besar tahlil berkat. Halala yuhallilu tahlilan. Kalau ini halala dari halal, H kecil. Hikmah kenapa harus ada tahlil dan harus ada muhallilnya. Orang yang menikahi dan menjima istri, mantan istri harus dijima setelah talak 3. Ini hikmahnya supaya suami ini enggak gerabak-gerubuk, enggak emosian, kemudian dikit-dikit cerai. Karena ini terjadi di masa jahiliyah pada bangsa Arab itu, yang kedemenannya laki-laki itu dikit-dikit cerai. Maka oleh Al-Quran ditetapkan cerai itu nggak boleh banyak-banyak. At-tolaq marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu cuma 2 kali, yang ketiga udah harus hati-hati, kata Al-Quran gitu.
Kalau udah ketiga maka ayatnya ini, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah talak 3 tidak boleh langsung kembali begitu aja, langsung menikah begitu aja. Ya, sampai dia dinikahi oleh suami lain dan didukhul, wajib didukhul. Wajib dijima. Fa in talaqaha maka jika suami yang kedua menceraikan si istri, ayatolaqaz zaujut tsani, maksudnya suami kedua menceraikan al-mutallaqata tsalatan, yaitu menceraikan perempuan yang sudah ditalak 3 tadi, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Maksudnya al-mar'ati waz zaujil awal, yaitu perempuan yang ditalak 3 tadi dengan suami pertamanya, tidak dosa ayyata raja'ah jika mereka rujuk binikahin jadidin wa mahrin, dengan nikah baru dan dengan mahar baru. Indunna, jika keduanya menduga ayyuqima hududallah, bisa mendirikan dua-duanya hududallah, akan hukum-hukum Allah, ay ahkamallahi, yaitu hukum-hukum Allah, fima bainal mar'ati waz zaujati, yang ada di antara perempuan dan suaminya. Watilka ayil ahkamu, dan itulah hukum-hukum hududullahi, adalah fardu-fardunya Allah, ay faraidullahi, kewajiban-kewajiban dari Allah. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun, Allah menjelaskan hudud, menjelaskan fardu-fardu itu liqaumin ya'lamun, untuk kaum yang mengerti, annahu minallahi, bahwasannya itu semua dari Allah. Wa yusaddiquna bidzalika, dan kaum itu membenarkan dengan yang datang dari Allah, membenarkan Al-Quran, maksudnya yang datang dari Allah. Ini talak 3 harus memenuhi syarat 5 tadi, ada proses tahlil dan ada muhalil, diceraikan oleh muhalil, iddah dari muhalil. Nah setelah itu fala junaha alaihima, kalau udah memenuhi itu semua maka boleh kembali lagi, dengan asumsi bahwa jika mereka kembali lagi, insya Allah mereka nggak akan seperti kemarin lagi, mereka akan lebih hati-hati. Nah kalau sudah kembali seperti ini, kembali lagi nampaknya nikah baru, ya nanti hukumnya seperti nikah baru lagi. Artinya hukum seperti nikah baru, maharnya mahar baru juga, akadnya akad baru, dan nanti hukum terkait dengan talak, ya talak baru juga. Jadi nggak terus ada talak 1A itu. Terus ini apa? Ini 1B. Ya, ini talaknya apa? Talak 2A. Enggak, udah nikah baru itu ya berarti talaknya talak 1 lagi kalau talak lagi. Cuma jangan sampai karena tahlil yang tadi sangat sulit dan juga tentu sangat berat untuk suami, ya berat, untuk istri berat. Ini sengaja dibuat seperti ini supaya kita hati-hati, supaya kita jangan sembarangan, ya, jangan dikit-dikit talak. Kalau di sini yang dikit-dikit talak nggak ada kan ya? Ada yang dikit-dikit kawin, iya, dijaga. Nah ini semua adalah hududullah atau kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan. Ini Allah jelaskan untuk orang-orang yang mengerti, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang membenarkan Al-Quran ini, membenarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna wallahu a'lam bissawab.